Halo teman-teman, selamat datang di channel To Backtrack. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Dan inilah teman-teman untuk alur cerita filmnya. Kita akan membuka alur cerita film ini dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Sam dan juga Hazel yang membuat konten TikTok bersama-sama. Sam merupakan seorang manajer yang memiliki sedikit sekali keberuntungan dalam dirinya, dan dia tinggal di panti asuhan bersama anak-anak lain. Karena umurnya sudah cukup, dia pun dipindahkan ke panti sosial. Dan sebelum pergi, dia menyempatkan waktu untuk berpamitan dengan Hazel dan berjanji akan mencarikannya sebuah koin keberuntungan. Terlihat dari semua dokumen, ketidakberuntungan Sam membuat dirinya selalu gagal saat akan diadopsi oleh keluarga baru. Dan saat ini di umurnya yang ke-18, dia masih tidak memiliki keluarga baru dan harus menjalani aktivitas layaknya orang dewasa, seperti sekolah sambil bekerja untuk mempertahankan apartemen yang diberikan panti sosial untuknya. Tapi ya seperti itu, ketidakkeberuntungan menimpa Sam. Bahkan di hari pertamanya untuk pergi bekerja, Sam terus mengalami beberapa kesialan. Dan ada aja yang membuat dia terlambat. Akhirnya Sam berhasil sampai ke toko setelah banyak mengalami kesialan, dan di sanalah dia bertemu dengan Mr. Marvin. Ketepatan waktu Sam di hari pertamanya bekerja membuatnya sangat senang, tapi baru saja dibanggain dia kembali mendapatkan kesialannya. Selesai bekerja, Sam menyempatkan waktu untuk kembali bertemu dengan Hazel yang sedang bersedih. Keluarga yang akan mengadopsinya membatalkan kunjungan, dan Hazel mengira kalau nasibnya akan sama seperti Sam yang tidak pernah mendapatkan keluarga permanen. Tetapi Sam terus menyemangatinya untuk tetap berpikiran positif. Dia juga berkata kembali akan mencarikan koin keberuntungan. Sepulangnya dari panti, di sini dia mengeluhkan semuanya kepada kucing hitam, dan rasa sayang Sam kepada Hazel ingin memberikan semua keberuntungan miliknya kepada Hazel, karena dia tidak mau jika dia berhasil tidak memiliki keluarga permanen seperti dirinya. Selesai berbicara dengan kucing, secara tiba-tiba di sanalah saya mendapatkan sebuah koin. Harian baru telah tiba. Kesialannya yang menimpanya kemarin sama sekali tidak terjadi lagi kepada Sam. Dia masih menyimpan koin yang ditemuinya semalam. Koin itu menjadi sebuah simbol keberuntungan untuk Sam. Keberuntungan terus berpihak kepadanya. Marv pun sangat terkejut dengan kemampuan kerjanya Sam. Tapi saat dia sedang dalam toilet, kesialan kembali terjadi. Poin keberuntungannya terpental dan masuk ke dalam kloset. Sam kembali ke pinggir jalan dan bertemu dengan kucing hitam kemarin malam. Lalu dia menceritakan semua keberuntungan dan kesialan yang dia dapatkan secara instan dalam satu hari ini kepada kucing itu. Mendengar ceritanya, si kucing hitam kaget dan bicara mengomelinya. Dan Sam yang menyadari bahwa koin itu diberikan dari si kucing, dia pun memohon untuk meminta koin lain darinya sambil mengejar si kucing. Walau selalu tertimpa sial, Sam terus berusaha mengejar si kucing.
Sam melihat kucing itu berbicara sendirian, kemudian membuka sebuah portal. Lalu, tanpa sepengetahuan kucing, Sam mengikutinya sampai ke dalam portal tersebut. Kucing hitam ini bernama Bob. Dia masih tidak menyangka kalau Sam mengikutinya sampai ke tempat tersebut. Rupanya Bob adalah seekor kucing beruntung dari Skotlandia. Dan beberapa orang percaya jika kucing hitam melambangkan kesialan, tapi di Skotlandia kucing hitam dianggap sebagai keberuntungan. Alasan Sam terus mengejar Bob adalah untuk meminta koin keberuntungan darinya, yang padahal koin itu bukanlah diberikan secara sengaja, melainkan terjatuh dari Bob sewaktu dia makan. Dan koin tersebut merupakan koin penjelajah dan koin yang memberikan keberuntungan kepada Bob saat melakukan perjalanan di dunia manusia. Karena tidak mau ketahuan, dia menyuruhnya untuk menyembunyikan dirinya dari leprechaun. Dan dalam mitologi Irlandia, leprechaun adalah sebasang peri jantan bersama peri-peri lainnya yang ada daratan Irlandia sebelum kedatangan bangsa yang lainnya. Dan kedatangan mereka adalah untuk mengecek perjalanan Bob selama di dunia manusia, juga untuk mengambil kembali poin keberuntungan. Beruntung koinnya sudah dimilikinya, dia berlipi kalau dia ingin mengembalikannya sendiri ke gudang koin. Mendengar percakapan mereka membuatnya kesepakatan dengan Bob dan berencana untuk menyamar menjadi leprechaun, terus masuk ke gudang koin, meminjam satu buah koin dan pergi untuk dia berikan kepada Hazel. Tapi sebelum itu Bob akan mengalihkan perhatian kapten untuk menyeludupkan Sam. Dengan menggunakan kancing untuk melewati pintu otomatis, dia bisa mengalihkan perhatian kapten dengan mengajaknya berbincang. Dan selanjutnya Bob mengajaknya ke ruang ganti para leprechaun. Dan di sana mereka berdua berhasil mengelabuinya dengan baju yang dia dapatkan dari salah satu loker di sana. Dan inilah dia negeri keberuntungan. Selain kucing, masih banyak hewan lain yang berkeliaran untuk di negeri ini. Meski ini merupakan negeri keberuntungan, saya masih terus mendapatkan kesialannya. Bob mengajarkan kepadanya untuk tidak usah berusaha berlebihan, karena di negeri ini Sam bisa mendapatkan keberuntungan jika dia mengikuti alurnya, seperti yang dilakukan seekor leprechaun bernama Gary. Bob meminta Gary untuk memasukkan Sam ke gudang koin, dan Gary sama sekali tidak curiga atau menolak permintaan mereka. Dengan senang hati dia membawanya bersamanya. Tugasnya bersama leprechaun di sana adalah mengambil koin untuk mengoles koin tersebut. Awalnya semua berjalan dengan mulus, tapi saat saya mendapatkan sebuah kancing yang sebelumnya digunakan untuk pintu masuk, semua jadi berantakan. Kancing itu masuk ke dalam antrian koin keberuntungan, di mana kapten akan melihat kancing tersebut. Kericuan tadi membuat Bob di sini kesepakatannya bersama Sam telah batal, tapi Sam yang tidak mau pergi tanpa membawa koin mengungkapkan kejujuran kepada Gary bahwa dia adalah seorang manusia. Padahal manusia dilarang keras untuk masuk ke negeri keberuntungan. Mengetahui hal tersebut, Gary memperingatkan Bob dan Sam jika mereka ketahuan sama kapten, mereka berdua akan dijebloskan ke dalam negeri kesialan. Dan beruntungnya kapten belum menyadari hal tersebut. Hal tersebut membuat Sam bertanya-tanya kenapa koin keberuntungan tidak disimpan saja sama diri mereka masing-masing. Dan terungkaplah bahwa dahulu memang begitu, tapi semenjak kapten memimpin keamanan tidak ada sebutir koin pun yang hilang dari gudang.
Jawab Gary. Gary pun juga mengingat tentang sebuah robot kelinci yang bisa menemukan keberadaan koin keberuntungan jika koin itu hilang di negeri manusia. Tapi untuk mengaktifkan robot kelinci dan tersebut mereka membutuhkan kristal dan pengendalinya. Oleh karena itu, Gary berencana untuk mengambil itu semua di dalam gedung penelitian yang dipenuhi oleh leprechaun dan kelinci. Di sanalah semua keberuntungan dibuat dengan dipimpin oleh direktur utama Departemen Keberuntungan, yaitu seekor naga yang bisa mencium bintik kesialan. Di sana juga ada babi-babi yang membuat sebuah kristal keberuntungan, dan inilah kristal yang dibutuhkan. Sekarang giliran Jerry pergi ke rumput kelinci, dan sementara itu Bob dan Sam pergi ke ruangan kontrol untuk mengendalikan robot kelinci. Dan Bob menjelaskan jika kristal keberuntungan dihancurkan oleh mesin pengacak menjadi sebuah debu, dan secara acak debu-debu keberuntungan itu menempel ke manusia. Dan cara kerja kesialan juga sama seperti itu. Dan yang membuat kesialan itu sendiri adalah para akar dari goblin. Dan saat ini Gary sudah berada di robot kelinci bersama dengan Bob dan Sam di ruang kontrol. Sam melihat berbagai keberuntungan dan kesialan dari monitor. Setelah berhasil untuk menipu salah satu kelinci, dia mulai mengaktifkan robot kelinci untuk mencari koin yang hilang di negeri manusia. Akan tetapi, layar pengendali Bob terlihat di layar semua kelinci. Oleh karena itu, Sam mulai mengalihkan perhatian mereka semuanya. Jogetan yang mereka lakukan bersamaan dengan robot kelinci yang berhasil menemukan keberadaan koin, dan sekarang koin itu akan kembali ke mereka. Keberhasilan Bob, Sam, dan Gary bersamaan dengan Kapten yang menemukan sebuah kancing bercampuran dengan koin keberuntungan. Hal itu membuat salah satu kucing mendapatkan kesialan saat berada di negeri manusia. Kapten juga mendapati kalau 3 wajah pelaku yang dia curigai. Salah satunya adalah Bob. Buruknya lagi, saat Gary akan mengambil koin, robot kelinci bersama koin tersedot masuk ke dalam ruang perantara, tempat pembuangan barang-barang manusia, dan di mana tempat tersebut berada di antara negeri keberuntungan dan kesialan. Dan di sini Bob dan Sam harus segera pergi ke sana untuk mengambil kembali koin tersebut. Tetapi gara-gara Sam emang sial, jadi membuat dia menekan tombol lift menuju negeri kesialan. Di sanalah Sam terjebak dan tidak bisa kembali ke lift. Kemudian Bob menyuruhnya untuk pergi ke menara 13, masuk ke dalam tempat kotoran anjing dan mencari cahaya ungu. Dan tidak pakai lama, Sam segera keluar dan menemukan apa yang dikatakan oleh Bob. Sam menuju ke cahaya ungu dan menemukan sebuah pintu kecil di sana. Yang uniknya, di sini di negeri sialan Sam mendapatkan banyak keberuntungan, dan dengan mudah dia berhasil menemui Bob dan kembali ke ruang perantara. Di sana Sam dan Bob bertemu dengan seekor unicorn tua bernama Jeff. Lalu lagi-lagi Sam membuat pengalihan untuk Bob. Pas Sam melakukan basa-basi kepada Jeff, tugas Bob adalah mencari keberadaan koinnya. Dan Jeff ini adalah pencipta sebuah mesin kesialan, dan agar orang yang mendapatkan sial tidak mendapatkan kesialan lainnya. Selang waktu berlalu, ternyata robot kelinci sudah ditemukan oleh Jeff dan poin keberuntungannya dibalikin
untuk disterilkan. Oleh karena itu sekarang Bob berasa tidak punya kesempatan untuk tidak disalahkan oleh kapten. Tapi Sam tidak mau menyerah. Dia berencana untuk menemui naga sambil membawa sepintik kesialan yang dia dapatkan dari ruangan Jeff. Sam berharap jika naga mau membantunya dengan memberikan koin keberuntungan karena dia memiliki bintik kesialan. Meskipun resikonya Sam akan ketahuan kalau dia adalah seorang manusia. Seketemunya Sam dengan naga bernama Babe, dia mengetahui jika ada sepintik debu kesialan yang terbawa oleh Sam. Dan selain itu Sam juga mengibaratkan dirinya sebagai orang yang teramat sial dan yang menyebabkan dia berhasil mendapatkan hati Babe yang meminjamkan koin keberuntungan untuk beberapa hari saja. Dan keberuntungan Sam datang bersamaan dengan kesialannya yang didapatkan. Melihat hal itu, Sam mengejarnya dan mengembalikan koin tersebut. Kapten yang tidak tahu apa-apa menerima semua penjelasan dari alibi yang mereka buat dan meninggalkan mereka berdua. Dan satu masalah telah selesai. Lalu selanjutnya Sam berencana untuk menghentikan kesialan yang akan diterima oleh Hazel, yaitu dengan menghentikan mesin pemecah kesialan yang membuat kesialan saling menempel dan menyumbat mesinnya agar kesialan tidak masuk ke dalam mesin pelacak. Jadi jika tidak ada kesialan di mesin pelacak, otomatis di sini tidak ada kesialan yang menimpa. Inilah yang diinginkan oleh Sam. Hazel mendapatkan sebuah keluarga. Tapi sayangnya hal itu tidak bertahan lama dan mesin Jeff terlihat ingin meledak. Hal itu juga membuat mesin pemecah rusak, meletuskan debu kesialan ke seluruh negerinya. Hal itu pun membuat kesialan kepada semua orang, termasuk Hazel, dan hancurnya batu keberuntungan. Parahnya lagi, kristal keberuntungan dan koin keberuntungan juga terkontaminasi semua dengan debu kesialan, termasuk koin keberuntungan yang disembunyikan di balik kalungnya. Dan kesialan telah menimpa seluruh negeri. Hubungan antara negeri mereka dan negeri mereka pun terputus. Saya menyerahkan kehidupannya. Dia beranggapan bahwa sebenarnya bukanlah kesialan yang menimpa hidupnya, tapi hidupnya adalah sebuah kesialan. Namun Bob kembali menyemangatinya karena Sam adalah orang yang paling beruntung karena dia berani berbuat jauh hanya untuk menolong temannya Hazel dan juga termasuk Bob. Dan terus mengingat semua kehidupan yang dialaminya sial, Sam baru menyadari kalau dia mendapatkan beberapa keberuntungan di negeri kesialan. Oleh karena itu pun dia mengajak Bob untuk pergi ke sana dan mencari keberuntungan di negeri kesialan. Kemudian Sam teringat dengan sebuah tempat hingga sampailah mereka di sebuah bar yang mana hal itu mereka semua mengenal Bob. Dan salah satunya adalah Ruthie, sebuah akal penjaga bar, yaitu sebuah wali kota di negeri kesialan. Dan tujuan mereka ke sana adalah untuk mencari debu keberuntungan yang dimiliki negeri kesialan. Dan kebetulan banget mereka punya yang dijadikan sebagai mesin permainan. Setelah mendapatkan debu keberuntungan, Sam dan Bob mengajak Jeff untuk segera menemui Babe karena dulu Jeff pernah menjadi kekasihnya dan dia juga mengetahui kalau Babe bisa membuat semua batu keberuntungan atau batu kesialan menimbulkan api. Tapi masalah lain malah dibuat sendiri sama Babe, yang mana dia tidak ingin menggunakan batu kesialan, melainkan menggunakan batu keberuntungan untuk mengaktifkan mesin pemecah. Kemudian Sam pun mencegahnya karena meski bagaimanapun juga kehidupan harus terus seimbang, layaknya sial dan keberuntungan. Dan
Dua sifat berlawan di dunia ini, bagaimana mereka saling membangun satu sama lain. Begitupun dengan keberuntungan dan kesialan. Kedua sifat itu saling melengkapi satu sama lain. Negeri mereka kembali saling terhubung. Sam dan Bob mencari keadaan Hazel yang sudah mendapatkan keluarga barunya. Bob datang bersama Sam dan yang lainnya, membawa batu keberuntungan untuk negeri kesialan tersebut. Mereka mendapatkan pin keberuntungan tersebut di tempat sebelumnya, itu tembakan keberuntungan. Dan di sana Bob juga mendapatkan koin keberuntungan khususnya, tapi dia lebih memilih untuk menolak hal tersebut dan memilih hidup menjadi keluarga Sam di negeri manusia. 1 tahun telah berlalu. Sam sudah menjabat sebagai manajer di tempat bekerja. Dan pada hari ini sepulang bekerja, Sam bersama Bob menjemputnya untuk bermalam bersama. Dan kesialan yang mereka dapatkan bisa mereka lewati bersama-sama dengan saling menolong dan melengkapi. Kemudian film pun selesai. Kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa semuanya.